kelas, mencoba untuk bangkit. Waktu menunjukkan pukul 8:35 WIB. Mas Haris belum berangkat ke kantor. Dia bahkan tidak bersiap-siap untuk melakukan kegiatan rutinitasnya setiap hari. Dia tampak sedih, tetapi aku berusaha untuk tidak mengasihani dirinya. Perbuatan yang Mas Haris lakukan terlalu menyakitkan dan menyiksa batin. Aku sangat ragu untuk kembali bersatu dengannya. Namun, bagaimana dengan anakku? Apa yang akan terjadi jika aku harus mengurus sang buah hati kami sendirian? Membayangkannya saja hati ini merasa takut. Apakah aku harus mengalah demi anak yang ada dalam kandunganku? Dia tidak bersalah. Ayahnya yang harus disalahkan dalam hal ini. Seandainya perbuatan tidak pantas itu tidak terjadi, saat ini hubunganku dengan Mas Haris pasti akan tetap baik-baik saja. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi saat ini tidak seindah harapan. Mas Haris telah menodai pernikahan suci kami dengan sebuah pengkhianatan. Kemesraan yang terjalin selama ini hilang bagaikan ditelan bumi. Cinta dan perhatian yang dia berikan seperti tidak berarti lagi. Kamu mau makan apa, sayang? Mas Haris menghampiriku ke dapur. Makan masakan ibu. Aku menemani ibu memasak hari ini. Dia duduk di sampingku, lalu mengusap perutku. Entah kenapa, hati ini tidak kuasa melarangnya. Anak papa mau makan apa hari ini? Papa minta maaf ya, nak. Jangan marah sama papa. Dia berbicara kepada anak dalam kandunganku. Kenapa belum berangkat kantor? Aku mengalihkan perhatiannya. Hari ini saya udah minta izin sama papi. Saya mau menemani kamu dan anak kita. Aku tidak mengerti apakah aku harus senang atau kesal. Tidak perlu. Saya bisa bersama keluarga saya. Aku akhirnya menepiskan tangannya dari perutku. Apa yang harus saya lakukan agar kamu bersedia maafin saya? Aku benci mendengar pertanyaan itu. Aku kasihan melihat ibu jika harus melihat hubunganku dengan Mas Haris yang tidak akur lagi. Beliau melirik ke arah kami dari tadi. Aku segera beranjak untuk mencuci tangan, lalu masuk kamar. Ternyata Mas Haris juga mengikutiku. Mas ngapain ngikutin saya? Tanya aku kepada Mas Haris setelah kami duduk di tempat tidur. Apa yang harus saya lakukan, sayang? Saya sakit dengan sikap kamu yang seperti ini. Saya ingin kita kembali seperti dulu lagi. Aku kembali menjatuhkan bening kristal dari pelupuk mata. Rasanya sangat sakit mengingat apa yang Mas Haris lakukan. Aku ingin melupakan kejadian itu, tetapi hati tidak mampu. Bingung dan dilema bercampur menjadi satu. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Sayang, jangan nangis lagi. Saya mohon. Kamu gak kasihan lihat anak kita? Dia memegang perutku. Mas yang membuat saya seperti ini. Ini yang Mas inginkan. Jika Mas mengingat anak ini, Mas gak akan menemui perempuan itu. Kenapa Mas masih di sini sekarang? Pergilah bersama wanita impian Mas. Saya kasih kebebasan. Mas tidak perlu berbohong agar dapat menemuinya. Aku berbicara panjang lebar sambil mengeluarkan air mata hingga tiba-tiba merasa sesak. Mas Haris langsung memelukku. Sayang, jangan seperti ini. Ingat kandungan kamu. Ingat anak kita. Hidup saya sudah hancur. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana menjalani hidup ini. Ingin rasanya pergi meninggalkan semua penderitaan ini. Tapi saya harus tetap bertahan demi orang-orang yang saya sayangi. Aku merasa seperti kehilangan arah. Mas Haris melepas pelukannya, lalu mengusap air mataku. Istighfar sayang, ingat Allah. Kamu gak boleh berbicara seperti itu. Mas juga gak ingat Allah saat menemui wanita itu. Mas yang menghancurkan hidup saya. Apa Mas sanggup mengembalikan kehidupan saya yang dulu?
Mas Haris mencium jemariku berulang-ulang sambil menitikkan air mata. Aku tidak tahu apakah dia tulus melakukannya atau hanya untuk menutupi kesalahan semata. Aku tetap tidak memiliki keinginan untuk memberikan maaf kepadanya saat ini. Sore ini, aku dikejutkan dengan kedatangan kedua orang tua Mas Haris. Aku pun menemui mereka dan berbicara baik-baik. Ternyata mereka sudah mengetahui permasalahan yang terjadi antara aku dan Mas Haris. Mami mertua duduk di sampingku sekarang. Beliau memberikan pengertian agar aku kembali pulang ke rumah. Wanita itu mengatakan sangat merindukan keberadaanku. Dirinya juga meminta agar aku memikirkan kondisi dan kesehatan bayi dalam kandunganku. Aku sangat sulit dihadapkan pada posisi seperti ini. Kita pulang ya, Nak. Mami kesepian kalau kamu gak di rumah. Aku merasa bersalah mendengar permintaan Mami mertua. Betapa teganya diriku membiarkan wanita yang telah melahirkan Mas Haris harus bersikap seperti itu. Aku sebagai menantu seharusnya menghormati dan menghargai mertua, bukan bersikap seperti tidak menganggap mereka. Saat kabur ke rumah ini, aku tidak memandang ke arah mereka. Mami dan Papi atas nama Haris memohon ampun untuk kesalahan yang terjadi. Mami juga tidak terima dengan apa yang terjadi saat ini. Tapi kamu harus tahu, kalau Mami dari dulu tidak menyukai wanita itu. Dia hanya mempermainkan Haris. Aku tidak mengerti dengan apa yang diucapkan Mami mertua. Maksud Mami? Tanya aku penasaran. Haris menjalin hubungan dengan wanita itu selama bertahun-tahun. Tapi setiap diajak nikah, dia selalu memberikan alasan ingin fokus dengan karir. Tapi dia justru menikah dengan laki-laki lain dan memberikan alasan kalau mereka dijodohkan. Aku terkejut mendengar penjelasan wanita itu. Tapi kenyataannya, Mas Haris sangat mencintai wanita itu, Mi, hingga rela menikah di usia yang tidak muda lagi. Seharusnya kamu bangga, Nak. Kamulah yang menjadi pemenangnya. Dia kembali membuka diri setelah bertemu denganmu. Itu artinya, kalau kamu mampu mendapatkan cinta suamimu, dia sangat mencintaimu. Itu yang selalu dia katakan pada Mami sebelum kalian nikah. Tapi perbuatan Mas Haris itu menjijikkan, Mi. Dia tidak mungkin tega melakukan semua itu kalau bukan karena dijebak. Mami percaya pada anak Mami. Kenapa dia menemui wanita itu? Seandainya dia tidak pergi, hal ini tidak akan terjadi. Anggap aja itu sebagai rasa kemanusiaan, Nak. Kamu tahu Haris selalu ikhlas membantu orang yang membutuhkan bantuannya. Aku mulai menyadari kasih sayang yang Mas Haris tunjukkan selama ini. Papi percaya kalau kamu bersedia memaafkan suamimu. Papi mertua turut menimpali. Iya, Nak. Bapak sangat kenal dengan Haris. Dia juga pernah dijebak saat di kantor oleh seorang karyawati kala itu. Aku terkejut mendengar penuturan Bapak. Maksud Bapak? Tanyaku kepada beliau. Bapak akhirnya menceritakan awal pertama kali dekat dengan Mas Haris. Kala itu, seorang karyawati memasukkan sesuatu pada minuman Mas Haris hingga membuatnya tidak sadar. Saat Bapak datang ke ruangan Mas Haris, wanita yang mungkin memiliki niat jahat itu membuka kancing kemejanya. Untung Bapak datang tepat waktu, hingga wanita itu tidak berhasil melakukan sesuatu yang tidak pantas dengan Mas Haris. Aku masih merasa seperti mimpi. Ternyata ada perempuan yang dengan sengaja ingin merusak dirinya sendiri. Apa mungkin Mas Haris benar-benar dijebak oleh wanita masa lalunya? Kenapa Bapak baru cerita sekarang? Tanya aku kepada Bapak. Awalnya Bapak sudah hampir lupa kejadian itu. Tapi mengingat apa yang terjadi pada suamimu saat ini, Bapak kembali ingat kejadian itu. Bapak sangat percaya kalau Nak Haris tidak mungkin sengaja melakukan perbuatan hina seperti itu. Dia sangat mencintaimu. Bapak sangat tahu itu. Ibu dan Bapak serahkan semua keputusan padamu, Nak. Ikuti kata hatimu dan cobalah memahami
Apa yang Nak Haris rasakan saat ini? Jika kamu menyerah, wanita itu akan merasa menjadi pemenang. Ingat anak kalian yang masih dalam kandungan. Dia membutuhkan kedua orang tuanya. Aku mulai berpikir, betapa naifnya diriku jika harus mundur dari ikatan pernikahan bersama Mas Haris. Seharusnya aku dapat membuktikan kalau rumah tangga kami tidak akan tergoyahkan oleh rintangan apapun, termasuk kembalinya masa lalu Mas Haris. Aku akan berusaha lebih kuat lagi untuk menyatukan cinta kami. Apakah Tika benar-benar akan luluh